Penyesalan tuh datangnya terakhir. Kisah ini tuh lagi rame banget di Twitter. Judulnya tuh Tumbal Getih Anak. Jadi ada seorang bapak namanya Pak Sugi. Pak Sugi ini tuh punya 2 anak. Yang pertama anaknya namanya Dimas. Yang kedua anaknya namanya Bening. Dimas ini tuh cowok. Nah, dia tuh sakit-sakitan. Beneran yang kakinya tuh sampai ada luka-luka gitu, Bil. Nah, si Dimasnya ini tuh udah periksa ke dokter segala macem, tapi dokternya tuh kayak nggak spesifik kayak bilang dia sakit apa, meskipun udah dicek segala macem, tapi dokternya tuh kayak masih bingung dan ragu gitu. Sampai si dokternya tuh suatu saat bilang kalau Dimas ini kena autoimun, tapi bapaknya tuh ngerasa kalau dokternya tuh ngomongnya tuh ragu-ragu, nggak yakin gitu. Dengan pengobatannya Dimas yang luar biasa mahal itu, karena udah bolak-balik ke dokter terus, bapaknya tuh jadi ngejual aset yang dia punya. Dia minjem ke rentenir dan ngejadiin rumahnya sebagai jaminan dia itu. Untuk bayar berobat Dimas itu. Iya, Pak Sugihin tuh kebingungan nyari uang buat pengobatan anaknya, buat kehidupan istri dan anaknya yang kedua. Karena si Pak Sugihnya itu ngehutang ke rentenirnya tuh ngedatengin Pak Sugi dan mukulin Pak Sugi sampai babak belur. Nah, di saat itu Pak Sugi tuh bener-bener desperate banget, kayak bingung banget gimana caranya ngebayar utang buat rumahnya dan utang-utang dia lainnya dan buat ngehidupin keluarganya. Jadi tuh kata rentenirnya 3 hari dari hari dia dipukulin, kalau misalnya dia nggak bayar utangnya, rumahnya bakal disita, Bil. Akhirnya si Pak Sugi ini tuh kayak udah gelap mata gitu. Dia tuh kepikiran buat ketemu temennya. Nah, temennya ini tuh orangnya kayak yang suka mengulik ke hal-hal gaib gitu lah. Nah, si Pak Sugi ini dateng lah ke rumah temennya. Nah, dia tuh cerita segala macem kalau dia tuh kayak lagi kejebak kelilit utang dan lagi banyak masalah gitu. Kan anaknya juga sakit. Temennya Pak Sugi tuh ngeliat juga kalau Pak Sugi tuh habis babak belur gitu kan. Akhirnya Pak Sugi tuh cerita kayak, bisa nggak kamu ngebantuin saya untuk pesugihan supaya saya bisa punya uang buat bayar hutang-hutang saya dan bisa menghidupi keluarga saya gitu. Bahkan si Pak Suginya tuh ngomong kayak dia tuh tahu kalau ada tumbal yang bisa mengorbankan anaknya. Nah, dia tuh pengen ngorbanin anak pertamanya si Dimas ini buat dijadiin korban tumbalnya atau dijual ke setan gitu sebagai alat tukar pesugihan. Kenapa? Karena si Dimasnya tuh sakit dan Pak Suginya tuh mikir kalau misalnya dia meninggal itu akan lebih baik gitu dibanding dia hidup dengan kesakitan. Plot twist sih. Parah sih. Ya itu parah. Setelah itu temennya Pak Suginya tuh bilang oke, dibantuin gitu. Nah, tapi si Pak Sugi ini tuh bakal ditemuin sama disebutnya tuh mbah gitu, which is gurunya temennya Pak Sugi. Dukun lah ya. Iya, dukun gitu. Tapi buat ketemu si mbah ini tuh kata temennya Pak Sugi, dia tuh harus ngelakuin ritual dulu lah sama temennya ini. Akhirnya pagi-paginya banget Pak Suginya tuh diajak ke makam. Temennya Pak Sugi tuh bilang, pokoknya kalau kamu lihat apapun nanti kamu nggak perlu takut selama ada saya. Nggak lama kemudian temennya Pak Sugi ini bikin ritual di atas satu kuburan yang masih baru. Ritualnya tuh dia tuh bawa kayak gelas gitu, terus gelasnya tuh posisinya dibalikin ke arah kuburannya, kayak ditutupin ke kuburannya gitu. Posisi gelasnya tuh yang bagian buat minumnya tuh ada di bawah, di atas kuburan. Jadi si gelas yang bisa dipakai minum tuh ditutupin kuburan gitu arahnya. Iya benar. Nah, nggak lama kemudian waktu temennya Pak Sugi ngebalikin gelasnya, intinya tuh gelasnya tuh udah ada darah gitu. Dan kata temennya Pak Sugi itu tuh darah dari orang yang meninggal di bawah. Yang baru itu. Nah, katanya tujuannya tuh supaya si Pak Suginya ini kuat buat ketemu si mbah-mbah dukun ini. Gurunya. Iya, akhirnya Pak Sugi mah nurut-nurut aja gitu, minum aja si gelasnya yang penuh darah itu. Setelah minum, kepalanya tuh langsung pusing, matanya tuh kunang-kunang. Terus waktu dia ngebuka mata lagi, itu tuh katanya banyak banget pocong yang ngelilingin kuburannya. Pokoknya dia ngelihat banyak banget hantu lah di situ. Pak Suginya pun udah tahu kan harus tenang karena tadi udah dibilangin dari awal. Keesokan harinya Pak Sugi sama temennya ini tuh pergilah ketemu si mbah dukun ini. Sesampainya di sana, Pak Sugi sama temennya tuh nggak dipertemukan sama mbahnya, tapi disuruh masuk dan cuma nunggu mbahnya sampai maghrib. Nah, waktu mbah dukunnya datang nih waktu habis maghrib baru dia nyamperin. Setelah tahulah tujuannya segala macam, diadakanlah ritual. Nah, ritualnya itu pakai boneka gitu, boneka dari serabut kayu gitu. Iya, kayak voodoo. Waktu ritualnya lagi dilakuin, tiba-tiba Pak Sugi tuh ngedenger ada suara tangisan dan jeritan anaknya yang kedua. Bukan yang pertama. Pak Sugi tuh langsung bilang dong, Mbah, kok saya mendengar tangisan anak saya yang kedua gitu, kesakitan. Kan saya mau numbalinnya anak saya yang pertama. Si mbah dukunnya tuh malah ngomong, ini tuh ritualnya nggak bisa memilih gitu, yang milihnya tuh kayak ibaratnya jinnya gitu loh.
Pak Sugi tuh langsung bilang dong, "Mbah, kok saya mendengar tangisan anak saya yang kedua gitu, kesakitan. Kan saya mau numbalinnya anak saya yang pertama." Si Mbah Dukunnya tuh malah ngomong, "Ini tuh ritualnya nggak bisa memilih gitu. Yang milihnya tuh kayak ibaratnya jinnya gitu loh. Dan biasanya anak yang diambil tuh anak yang paling disayang, Bu." Which is anak keduanya kan. Karena itu Pak Sugi marah dong, ngamuk, bahkan mau membatalkan perjanjiannya. Kan katanya boneka voodoo-nya itu tuh mediatornya gitu buat anaknya ditumbalin. Akhirnya boneka voodoo-nya tuh mau diambil, tapi pas mau diambil Pak Sugi tuh ngerasa panas banget Biu tangannya. Akhirnya Pak Sugi tuh pulang, intinya kayak bilang mau nge-cancel semuanya. Tapi si mbahnya tuh bilang kayak nggak bisa karena ini lagi udah berjalan gitu. Pak Suginya tuh pulang ke rumah. Pas dia lagi mandi, tiba-tiba kata istrinya tuh ada orang yang bawa koper gede dan isinya tuh uang gitu. Beneran full uang. Dari situ Pak Sugi tahu kalau uang itu tuh pasti dari hal-hal yang pesugihan tadi. Tapi meskipun udah dibatalin gitu. Meskipun udah dibatalin, karena mbahnya tuh bilang ini nggak bisa di cancel. Karena nggak mau anak yang keduanya kenapa-napa dan nggak mau uang itu kepake sama dia sepeser pun, akhirnya dia ngasihin uang itu ke pesantren, ke panti asuhan, ke masjid. Pokoknya dia sedekahin deh semuanya sampai gak tersisa. Dengan harapan supaya nggak terjadi hal-hal yang buruk gitu ke keluarga dia. Beberapa lama dari situ banyak banget kejadian aneh Bill. Kayak dari mulai istrinya yang kayak mukul-mukul anak yang pertama. Jadi istri tuh jadi sering sleepwalking gitu, nggak sadar. Anak pertamanya sakit, lebih parah. Bahkan anak keduanya aja jadi pendarahan Bill. Keluarga mereka tuh kayak kacau gitu dan hawa di rumah itu nggak enak gitulah. Karena banyak kejadian aneh, Pak Sugi ini tuh mau balik lagi ke Mbah Dukun itu buat kayak udah gimana dong caranya gitu supaya di cancel gitu meskipun taruhannya nyawa dia. Nah akhirnya dia tuh ke Mbah Dukunnya ini, ke rumahnya lagi. Tapi pas dia datang ke rumahnya, waktu di rumah Mbah Dukunnya ini, dia malah ngeliat si mbahnya ini udah mati di gurok. Sama? Gak tahu. Intinya dia ngeliat udah kayak gitu. Meninggal. Udah meninggal. Udah nggak ada. Lah gimana gitu ya orang dia yang memulai kejadian ini. Jadi kuncinya mungkin yang tahu si dukunnya kan untuk menghentikannya. Terus akhirnya dia nyari dong ke rumah temennya yang ngajakin dia ke rumah Mbak Dukun ini. Temennya pun udah nggak ada di rumahnya. Jadi dia tuh kayak hopeless banget. Nah waktu pulang dia malah ngeliat banyak rame-rame gitu di rumahnya. Ternyata anaknya yang pertama, Dimas, meninggal. Waktu si ibunya mau ngasih makan malam, waktu ke kamarnya dia, Dimasnya tuh udah nggak ada gitu. Akhirnya istri Pak Sugi tuh kayak bertanya-tanya kayak ini tuh sebenarnya ada apa sih gitu kan. Akhirnya Pak Suginya cerita lah segala macem, ya ma ini tuh kejadiannya karena saya ngelakuin pesugihan tumbal anak segala macem. Akhirnya istrinya jujur Bill, ternyata uang yang waktu sebelum disedekahin itu waktu Pak Suginya masih mandi, istrinya tuh ambil buat kehidupan sehari-hari karena dia pun udah gak punya uang sepeser pun buat makan gitu kan. Makanya kenapa anaknya sakit, karena mungkin makanannya itu dari uang haram gitu kan. Istrinya tuh bilang kayak pokoknya apapun yang terjadi saya titip bening gitu, kata istrinya ke Pak Sugi. Anak kedua berarti. Anak keduanya. Setelah dia masih ikhtiar keluar rumah buat ngelunasin hutangnya segala macam, pas dia pulang lagi istrinya meninggal. Di hari yang sama? Di hari yang berbeda. Tapi aku lupa ya jaraknya berapa lama. Istrinya tuh katanya meninggal waktu dia sleepwalking, Bill. Dia sleepwalking terus nabrak pohon gitu. Yang jelas itu aneh gitu loh kejadiannya. Yang Pak Sugi punya sekarang kan cuma bening. Jadi cuma bening yang harus diurus dan diselamatkan ibaratnya, karena dia juga masih pendarahan dan udah kayak lemes gitu Bill. Akhirnya Pak Sugi tuh kepikiran buat udah bawa aja ke pesantren yang waktu itu dia sumbangin uangnya. Akhirnya dibawalah ke pesantren si beningnya tuh. Tapi tuh pesantrennya pun malah bilang kayak ya udah Bapak berserah aja sama Tuhan, kita semua berdoa di sini. Karena orang-orang di sana tuh udah kayak bingung juga karena keadaan beningnya tuh udah parah gitu. Di thread Twitter ini tuh Pak Sugi tuh kayak menggantung gitu endingnya sayang. Jadi belum tahu akhirnya bening kayak gimana. Iya karena endingnya tuh Pak Sugi tuh bertanya gitu sama kita, gimana sih caranya? Adakah kalian yang tahu cara untuk keluar dari lingkaran setan ini gitu? Meskipun Pak Sugi tuh udah mau keluar sejak awal dan trennya tuh berakhir dari situ Bill. Jadi kayak gantung gitu ceritanya. Dan kita pun sampai sekarang nggak ada yang tahu bening itu masih hidup atau enggak. Yang jelas kayak kalau kalian tahu tentang cerita ini dan cara buat ngatasinnya, please banget gitu buat komen di Twitter di sana. Siapa tahu masih ada harapan buat beningnya dan keluarganya Pak Sugi gitu.